Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta rasa syukur hingga pada saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada kali ini saya mempresentasikan tugas proyek saya pada mata kuliah persamaan diferensial biasa, di mana judulnya aplikasi persamaan diferensial pada bidang kimia, yaitu peluruhan radioaktif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lilis Mulyanti, NIM 60601-2069, kelas B. Pendahuluan. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa, fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu. Persamaan diferensial biasa ini banyak diterapkan pada bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya seperti penggunaan persamaan diferensial biasa orde 2. Selanjutnya, pertumbuhan dan peluruhan. Misalkan, N adalah jumlah kuantitas atau kualitas sesuatu dalam waktu T, maka perubahan dapat kita sebut bertambah sama dengan pertumbuhan dan berkurang sama dengan peluruhan yang berbanding lurus dengan kuantitas N. Dengan rumus dN per dt kurang Kn sama dengan 0. Selanjutnya, peluruhan radioaktif. Misalkan Nt adalah massa zat yang tersisa pada saat T. N0 adalah massa zat, maka laju peluruhan relatif terhadap massanya bernilai konstan. Oleh sebab itu, laju perubahan massa zat terhadap waktu T dapat dinyatakan dengan dN per dt kurang Kn sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita dapat menggunakan metode pemisahan variabel. Pertama, kita memisahkan variabel dengan memindahkan semua istilah yang mengandung N ke satu sisi persamaan dan semua istilah yang mengandung T ke sisi lainnya, dengan dN per N kurang K dt sama dengan 0. Selanjutnya, kita dapat mengintegralkan kedua sisi persamaan terhadap variabel masing-masing. Integrasi dari dN per N terhadap N adalah ln N, sedangkan integrasi dari K dt terhadap T adalah Kt. Pada persamaan ln N sama dengan Kt tambah C, di mana C merupakan konstanta sebaran. Misalkan pada saat T sama dengan 0, N0 adalah banyak atom awal atau mula-mula zat radioaktif, maka C sama dengan N0. Jika disubstitusikan pada hasil pengintegralan diperoleh ln N sama dengan Kt tambah C. Ln N sama dengan Kt tambah N0. Nah, untuk itu kita dapat mengekspresikan N dengan menghilangkan logaritma menggunakan eksponen. Dengan itu ditulis lagi di bawahnya E eksponen ln N sama dengan eksponen Kt kali eksponen N0, sehingga diperoleh N sama dengan N0 kali eksponen Kt. Nah, kita lanjut pada pembahasan. Pembahasan nomor 1, sebuah zat radioaktif tertentu diketahui mengalami peluruhan dengan laju yang proporsional terhadap jumlah yang diketahui bila pada mula-mula terdapat 50 mg zat dan sesudah 2 jam diamati bahwa zat tersebut
setelah kehilangan 10% massa awalnya, maka carilah ekspresi matematisnya. Cari massa setelah 4 jam dan lama waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut luruh jadi 1/2 awal massanya. Baiklah, mari kita menyelesaikan kasus pada soal nomor 1, di mana A yaitu kita cari ekspresi matematisnya. Nah, diketahui bahwa rumus N sama dengan C eksponen KT, di mana N yaitu jumlah zat yang ada pada waktu T, K adalah konstanta, C yaitu jumlah zat awal T, T sama dengan 0, N sama dengan 0. Maka dapat ditulis N sama dengan C eksponen KT, di mana N-nya telah tertulis di atas yaitu 50. Maka 50 sama dengan C eksponen K di waktu T, di mana T-nya itu sama dengan 0, sehingga diperoleh 50 sama dengan C atau C sama dengan 50. Selanjutnya diketahui bahwa sesudah 2 jam zat tersebut kehilangan 10% massa awalnya. Maka ketika T2 yaitu 10% dikali 50 ml sama dengan 5 ml, maka massanya terjadi 50 dikurang 5 sama dengan 45 ml. Dari perhitungan tadi kita sudah dapat mendapatkan yaitu N-nya sama dengan 45, sedangkan C-nya sama dengan 50 dan T-nya adalah 2. Kembali lagi pada rumus yaitu N sama dengan C eksponen KT, di mana N-nya kita sudah memperoleh 45 dari perhitungan 50 kurang 5 sama dengan 45. Jadi 45 dikurang, di mana C-nya yaitu 50 yang diperoleh dari persoalan yang di atas. C sama dengan 50 eksponen T, di mana T-nya itu 2. Nah, di sini untuk menghilangkan 50, kita bagi dengan 50 di ruas kanan dan di ruas kiri. Nah, 45/50 sama dengan 50 eksponen K T sama dengan 2/50, sehingga 50 habis yang di ruas kanan, dan yang di ruas kiri disederhanakan. 45/50 menjadi 9/10 sama dengan eksponen K T yaitu 2. Nah, untuk menghilangkan eksponennya kita dapat mengambil logaritma ln, di mana ln 9/10 sama dengan K2. Nah, untuk mendapatkan K-nya yaitu K sama dengan ln 9/10 per 10 sama dengan minus 0,053. Maka ekspresi matematisnya adalah N sama dengan 50 eksponen minus 0,053 T. Setelah memperoleh ekspresi matematisnya yaitu N sama dengan 50 eksponen minus 0,053 T, kita akan mencari massa zat setelah 4 jam. Jadi kita tulis kembali N sama dengan 50 eksponen minus 10 50 eksponen minus 10,053 T. Nah, T-nya dapat diganti dengan waktu yaitu 4, karena dihitung menyatakan setelah 4 jam. Maka ditulis kembali N sama dengan 50 eksponen minus 0,053, T-nya diganti dengan 4. Maka yang peroleh hasil 40,5 ml/gram. Maka massa zat setelah 4 jam adalah 40,5 ml/gram. Nah, selanjutnya kita ke persoalan C. Diketahui pada soal
masanya adalah 50 ml. Maka apabila 1/2 dari massa awalnya berarti massanya menjadi 25. Maka N sama dengan 50 eksponen minus 0,053 T. N nya 1/2 dari 50, jadi kita mengambil 25 sama dengan 50 eksponen minus 0,053 T. Kembali lagi kita menghabiskan 50, jadi kita bagi di ruas kiri ruas kanan itu dibagi 50, sehingga ruas kiri disederhanakan menjadi 1/2 dan di ruas kanan yaitu menjadi eksponen minus 0,053 T, sehingga untuk menghilangkan eksponennya kita mengambil lagi logaritma ln menjadi ln 1/2. Nah, ln 1/2 yaitu minus 0,693. Nah, untuk mencari T-nya itu minus 0,693 per 0,053 sama dengan 13,0 atau bisa dibilang 13 jam, sehingga memperoleh waktu 13 jam. Selanjutnya kasus nomor 2. Seorang menyimpan 5.000 uang dolar di bank. Tidak ada penambahan dan pengurangan. Carilah jumlah uang dalam rekening tersebut adalah 7 tahun dengan bunga 8,5% di 4 tahun pertama dan 9,25% di 3 tahun terakhir. Baiklah, mari kita menyelesaikan kasus di atas, di mana kita kembali menulis rumus N sama dengan C eksponen KT, di mana N-nya atau nilai awalnya itu 5.000 sama dengan C eksponen K0, di mana di situ T-nya sama dengan 0 karena itu di nilai awalnya sama dengan, kita ambil T-nya sama dengan 0. Jadi diperoleh 5.000 sama dengan C atau C sama dengan 5.000. Lanjut, K sama dengan suku bunga, maka N sama dengan C eksponen KT, di mana N-nya sama dengan 5.000, di mana C-nya sama dengan 5.000 eksponen 0,085, di mana kita mengambil 0,5 yaitu dari 8,5%, dan T-nya itu di waktu 4 tahun pertama, maka T-nya sama dengan 4, sehingga memperoleh 5.000 eksponen 0,34, di mana 0,085 dikali 4 sama dengan 0,34, sehingga menghasilkan 7.024,7 dolar. Nah, maka jumlah uang di tahun pertama dengan bunga 8,5% adalah 7.024,7 dolar. Nah, selanjutnya N sama dengan C eksponen KT, di mana 7.024,7 eksponen 0,096, di mana 9,25% di tahun 3 tahun terakhir, sehingga T-nya sama dengan 3, sehingga memperoleh 9.271,4 dolar. Maka jumlah seluruhnya atau jumlah uang setelah 7 tahun adalah 9.271,4 dolar. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari pemaparan materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.